Shalom, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Ibu berharap anak-anak semuanya sehat ya. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dan Ibu akan berdoa untuk anak-anak semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Tuhan, beri kami kemampuan, beri kami hikmat, akal budi dari Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami kepintaran. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 25, Mazmur 104 ayat 24 sampai 25. Bab 4, Aku dan Lingkunganku. A. Kerusakan lingkungan. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Ia menciptakan semuanya baik dan teratur. Seiring waktu manusia bertambah banyak, kebutuhan manusia bertambah. Manusia tidak lagi sekedar memanfaatkan sumber alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia memanfaatkan sumber alam dengan sesuka hatinya demi keuntungan diri sendiri. Akibatnya, semua yang Allah ciptakan amat baik menjadi rusak. Ulah manusia yang merusak alam menyebabkan bencana. Misalnya, tanah longsor. Allah telah menciptakan pepohonan. Akar-akar pepohonan itulah yang sebetulnya berguna untuk menyerap air hujan di dalam tanah sehingga tanah tidak mudah longsor. Namun manusia malah menebangi pepohonan untuk diambil kayunya atau menempati lahannya sebagai tempat tinggal. Akibatnya, saat hujan turun, tanah tidak kuat menahan beban air. Terjadilah tanah longsor. Pertanyaannya, bencana alam apa lagi yang disebabkan ketidaktaatan manusia pada perintah Allah terkait pelestarian lingkungan? Sampah plastik yang menumpuk juga telah mengakibatkan polusi lingkungan. Tidak hanya di darat, tetapi juga di laut. Banyak ikan mati karena memakan plastik yang dibuang sembarangan oleh manusia. Nah, tahukah kamu butuh berapa lama sampah plastik ini agar bisa terurai? B. Tanggung jawab memelihara alam. Alam pemberian Tuhan yang begitu indah harus kita jaga. Ini tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia diberi kuasa untuk memanfaatkan semua ciptaan Allah yang lain. Nah, seiring dengan itu, manusia juga diberi tanggung jawab menjaga alam ciptaannya. Di dalam Kejadian 1 ayat 29, Allah berkata, "Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kejadian 2 ayat 15 mengatakan bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan memberikan tugas untuk menjaga dan memelihara semua tumbuhan dan binatang di dalam taman itu. Artinya apa ya? Allah mengizinkan manusia memanfaatkan semua tumbuhan
dan binatang itu untuk keperluannya dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Jadi manusia tidak boleh merusak alam ciptaan Allah. Sangat bermanfaat sumber alam sebab Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Jadi manusia tidak boleh merusak alam ciptaan Allah. Kita harus memanfaatkan sumber alam sebab Allah lah pemilik alam dan seisinya. Bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan bukan tentang seberapa hebat kamu melakukan perbuatan pemeliharaan alam ini, namun lebih pada seberapa besar kamu peduli dan terus berupaya menjaga alam dengan melakukan hal-hal sederhana di sekitarmu. C. Aku bisa memelihara lingkungan. Semua manusia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam ciptaan Allah. Kita dapat melaksanakan tugas itu mulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu rumah dan sekolah. Nah, di sekolah, apa yang kamu lakukan dengan kemasan bekas makanan atau minuman yang kamu beli di kantin? Apakah kamu membuangnya begitu saja ke tanah atau membuangnya ke dalam tempat sampah? Kamu dapat ikut serta memelihara alam ciptaan Allah dengan tidak menghasilkan sampah. Caranya, bawalah bekal dalam kotak bekal dan botol yang dapat dicuci dan digunakan lagi. Apakah kamu menggunakan banyak tisu? Tahukah kamu terbuat dari apa tisu itu? Tisu dibuat dari kulit kayu yang dibuat bubur kertas. Kayu-kayunya tentu saja berasal dari pepohonan yang ditebang. Padahal pohon adalah penghasil oksigen yang diperlukan semua makhluk hidup. Satu pohon berusia 6 tahun hanya menghasilkan 40 lembar tisu. Padahal satu pohon itu dapat menghasilkan oksigen untuk 3 orang manusia. Jadi bayangkan betapa banyaknya pohon yang harus ditebang untuk menghasilkan tisu-tisu yang manusia pakai, dan betapa besar dampak negatif yang diakibatkan. Hutan menjadi gundul, oksigen semakin berkurang, tanah longsor dan kekeringan akan terjadi. Sebagian hewan hutan akan merambah ke permukaan manusia untuk mencari makanan. Konflik antara manusia dan hewan-hewan liar akan terjadi. Sebagian hewan hutan lainnya akan punah karena tidak memiliki tempat tinggal dan sumber makanan. Nah, akibatnya banyak sekali dari kita tidak lagi dapat melihat hewan-hewan yang bisa hidup di hutan-hutan tropis. Oleh sebab itu, kita dapat mengganti tisu dengan sapu tangan atau handuk kecil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan di mana kami bisa bersekolah
kami bisa belajar, menyiapkan bekal untuk masa depan kami nanti. Tuhan Yesus beri kami kekuatan dan kesehatan, biarlah kami berhasil karena pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.